tidak ada pemecatan tenaga honorer seluruh Indonesia. Jadi tenaga honorer itu justru ya kita akan perjuangkan, dan menurut Pak Menteri kita akan selesaikan P3K kan seluruh tenaga honorer. Jadi saya hampir jaminannya gua anggota DPR RI dari Komisi 2 ya bahwa tidak ada pemecatan tenaga honorer. Kalau ada pemecatan tenaga honorer itu berarti ada kekeliruan dari pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga manapun ya. Tentukan dengan merevisi PP nomor 49 tahun 2018. Di situ menjabarkan tentang Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu yang berkaitan dengan tenaga honorer ini. Tentu karena ini PP, maka Komisi 2 akan selalu berjuang demi seluruh honorer Indonesia. Termasuk saya akan berjuang bagaimana PP itu, PP nomor 49 itu direvisi ya, sehingga revisinya itu akan menguntungkan seluruh tenaga honorer di Indonesia. Oleh karena itu maka menurut saya ya tidak ada masalah ya. Tenaga honorer seluruh Indonesia, baik dia berada di lembaga kementerian sipil, yang ada di kepolisian, militer tentu, dan kepolisian, seluruh tenaga honorer tidak ada pemecatan. Kalau toh misalkan ada pemberhentian 1-2 itu persoalan internal mereka. Sekali lagi tidak ada pemecatan. Yang ada adalah bagaimana mereka tenaga honorer seluruh Indonesia itu di P3K-kan. Dengan cara apapun, saya dari Komisi 2 akan berjuang sampai titik darah penghabisan bagaimana tenaga honorer Indonesia itu selalu ada, dan justru posisi mereka dan nasib mereka akan semakin kita perbaiki ya. Oke ya? Oke, makasih ya. Oke. Kebijakan pengadaan calon aparatur sipil negara seperti apa? Khususnya 2023 ini. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, kita sepakat ketika bicara aparatur sipil negara itu ada dua. Ada pegawai negeri sipil, ada namanya pegawai pemerintah dan kementerian kerja. Aparatur sipil negara itu profesi. Orangnya itu ada dua. Ada PNS, ada P3K sebagai ini adalah adaptasi dari namanya pegawai kontrak. Cuman istilahnya menjadi P3K. Oke. Dua-duanya adalah ASN. Artinya apa? Pintu masuk untuk menjadi ASN itu ada dua. Ada pintu PNS, ada pintu P3K. Sekali lagi, ini adalah aparatur sipil negara. Jadi itu pintu masuknya Pak P3K. Lanjut. Bedanya saya kira Bapak Ibu paham, PNS oke, tetap. Kalau P3K kan dikontrak. Itu aja dulu ya. Kemudian untuk mengisi seluruh jabatan, kalau P3K kan sesuai dengan kontraknya. Kalau kontraknya guru dong kan gitu. Kalau kontraknya dokter dong. Kalau kontraknya Satpol PP dong kan gitu. Itu kira-kira Bapak Ibu. Hal lainnya relatif sama tentang aspek kesejahteraannya. Ya, itu aja dulu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini kebijakan 2023. Nah, pertama adalah fokus menyelesaikan tadi sampaikan beliau, kesehatan sahabat guru. Insya Allah itu akan selesai. Oke, itu. Kedua, nah ini merekrut talenta digital seperti data scientist. Bapak Ibu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Nanti yang jabatan-jabatan tertentu yang dulu ada seperti operator komputer itu akan hilang Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak-anak kita itu sudah pintar ini. Nah ini masuk yang ketiga, merekrut CPNS yang sangat selektif. Nah baru yang keempat, mengurangi mungkin jabatannya akan berdampak pada transformasi digital. Bapak Ibu sekarang ada daftar di Bank Mandiri pakai namanya Livin. Bapak Ibu bisa buka rekening dari rumah. Ya kan Pak ya? Itu contoh kecil aja Bapak Ibu. Bahasa pesen tiket di mana Pak ada Traveloka dan sebagainya. Kita bahkan dulu waktu dapat gaji di awal bulan Bapak Ibu antri kan. Sekarang coba ATM pada sepi. Kenapa? Karena selesai di Japri. Nah artinya apa? Itu akan berdampak pada tenaga-tenaga yang bekerja di aparatur sipil negara yang berdampak namanya sentuhan-sentuhan teknologi tadi. Oke lanjut. Kita sebetulnya sejak 2005, 2007, 2015, 2021, 2022 itu berupaya menyelesaikan salah satunya dengan Banpol PP itu Bapak Ibu. Oke lanjut. Nah
Nah ini, maaf, nah ketika kemudian keluar PP 49 2012, tanda petik, tolong dong jangan ngangkat lagi tenaga-tenaga yang disebut dengan honorer tadi, kan gitu kan regulasinya, normatifnya. Kedua, Bapak Ibu, nanti akan ada batas sampai November 2023, tanda petik gitu Bapak Ibu ya, bahwa semua yang Bapak Ibu tanda petik sepakati akan berubah menjadi tenaga non ASN, bukan tenaga honorer lagi sebutannya. Tentu posisinya ada yang PNS, ada yang P3K, ada yang model outsourcing, ada yang model kontraktual diserahkan kepada daerah. Itu transisinya dulu Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu statementnya yang akan diamankan tanda petik sebelum 2000 November itu adalah, yuk lanjut yang berikutnya, bahwa prinsipnya, lanjut. Ya, nah ini kita kan data kemarin Bapak Ibu ya, data, saya tidak tahu Bapak Ibu nanti ada timnya anak buahnya sudah masuk data nggak kemarin. Kita data sebetulnya untuk mengetahui berapa sih sebetulnya jumlah non ASN itu, termasuk tadi yang maaf Satpol PP yang belum PNS. Tanda petik dulu gitu ya. Kemudian tentu untuk kesejahteraan Bapak Ibu ya, mekanisme seperti itu. Lanjut. Ya. Nah ini kita nanti ada validasi, kita akan ngundang namanya BPKP, validasi betul enggak Bapak Ibu, jangan kemudian enggak pernah honorer, enggak pernah kontrak atau masuk, itu aja sebetulnya memastikan sih. Itu kira. Nah ini Bapak Ibu nanti tentu ada konsekuensi ketika data yang kemudian masuk ke BKN yang sekarang jumlahnya 2,3 jutaan itu punya konsekuensi ketika semua persyaratan termasuk pertanggungjawaban telah itu tidak disertakan. Lanjut. Ini prinsipnya Bapak Ibu, ini tolong dipahami bahwa pemerintah tidak akan memberhentikan tenaga honorer, itu prinsipnya. Cuman sekarang mohon izin Pak, cari skema jalan tengah yang kemudian didiskusikan oleh APKASI, APEKSI, APPSI, termasuk Komisi 2, jalan tengah ini seperti apa yang tidak merugikan Bapak Ibu. Karena di situ nanti sebelum 2000 November itu sudah ada statement dari pemerintah bahwa Bapak Ibu itu aman sebetulnya. Cuman nanti cari skenario seperti apa yang lebih aman, itu dulu gitu ya. Sehingga prinsipnya satu itu. Kedua prinsipnya tidak membebani anggaran, artinya anggaran tidak tambah. Oke, nah oleh karena itulah baru nanti yang ketiga opsi. Nah opsinya ya terakhir ini, opsinya satu nggak mungkin untuk saat ini. Karena 2,3 juta itu kan banyak Pak ya, duitnya dari mana Pak? Itu dari beliau tadi. Diberhentikan nggak mungkin. Nah, gabungan dari tiga tadi Bapak Ibu, tiga diangkat dengan prioritas, maka dengan prioritas adalah bertahap. Kenapa? Karena ketika mau masuk ada dua syaratnya, ada namanya kebutuhan, makanya nanti tolong nanti Satpol PP dialog, musyawarah baik-baik dengan dua unit di Bapak Ibu. Satu BKD, BPKSD ya. Badan ya. Kedua bagian organisasi. Nah itu nah kalau khusus pusat dengan biro kepegawaian. Karena di situ nanti yang ngusulin Bapak. Gitu. Ini nanti ada karena prioritas bertahap. Kenapa? Kan uangnya terbatas. Kan juga lotnya yang namanya formasi terbatas Bapak. Baru nanti kita memasuk namanya gig economy worker, tapi ini baru usulan. Gig economy worker itu intinya kira-kira akan merevisi konsep P3K ya, yang saat ini ada dua konsep tapi ini baru wacana, ada yang namanya terikat, ada namanya full. Sehingga nanti bayarannya juga beda kalau masuknya cuma 2 jam dengan yang satu hari. Itu kira-kira Bapak Ibu kesimpulan tentatif saya. Pertama, tolong nanti betul dihitung kerjasama dengan bagian organisasi, dengan BKD, kemudian usulkan ke Menpan berapa kebutuhannya. Nanti ada dialognya ada dua. Pertama, duitnya nggak dari beliau kan gitu kan. Kedua adalah nanti ada beberapa pertimbangan teknis. Tapi intinya pemerintah tidak akan memecat tanda petik tenaga honorer yang sekarang lagi rame itu. Cuman cari modernnya seperti apa itu. Saya kira itu Bapak Ibu, ada lagi nggak ya?
Iya, saya kira itu Bapak Ibu informasi awal dari kami. Tenang-tenang saja Bapak Ibu, insya Allah akan ada solusi yang terbaik. Demikian Bapak Ibu.